berjumpa dalam program perdana Bincang Desain yang dipersembahkan oleh Melati Danes Interior. Jadi di program Bincang Desain ini kita akan berbincang segala seluk-beluk tentang dunia desain, khususnya desain interior. Dan saya, Eci, senang sekali bisa mengajak Anda untuk berbincang-bincang langsung dengan pakarnya. Beliau adalah Ibu Melati Danes. Beliau adalah owner dari Melati Danes Interior. Apa kabar, Mbak Melati? Baik, Mbak Eci. Sehat? Iya, sehat. Oke. Gimana Mbak Eci? Saya juga sehat. Oke, senang sekali kita bisa bertemu dalam program baru ini yaitu Bincang Desain. Nah, jadi setiap episodenya nih kita akan berbincang dengan Mbak Melati dan kita akan banyak belajar dari beliau, dari sharing pengalaman yang telah beliau lakoni selama kurang lebih 15 tahun ini di dunia desain interior. Oke? Dan untuk yang pertama ini kita mau membicarakan atau kita mau bahas satu topik yaitu tentang apa sih bedanya antara interior designer dan juga interior dekorator gitu, Mbak Melati. Boleh diceritakan ke kita, di-sharing? Silakan. Ya, oke Mbak Eci. Interior designer adalah seseorang yang mampu untuk mendesain tata ruang suatu bangunan, ya, dan juga mampu membuat sistem perencanaan yang terstruktur. Elemen-elemen dalam ruangan tersebut ada elemen ceiling, dinding, dan lantai. Juga ada sistem-sistem di dalam ruangan, sistem pencahayaan, sistem penghawaan, juga faktor kenyamanan, ergonomi kita harus pikirkan, keselamatannya juga. Selain itu ambience itu juga didukung dengan dekorasi, elemen-elemen estetika. Ya, tujuan kita supaya fungsi dari ruangan tersebut bisa maksimal dan ada ambience sesuai keinginan klien. Oke, berarti itu tuh kerjaan Mbak Melati ya untuk seorang interior designer ya Mbak ya, benar-benar Ya. dari awal Project, iya. Kita dapat data dari arsitek dan juga seorang interior designer harus memproduksi gambar-gambar teknis juga dan harus mengetahui juga bidang-bidang lain yang berhubungan dengan, yang ada hubungannya dengan struktur bangunan tersebut, Mbak. Misalnya siapa aja tuh? Iya, dalam perencanaan interior memang kita sudah mendesain, contohnya desain ceiling, tapi kita juga harus mengecek gambar-gambar struktur juga. Apakah ada balok yang mempengaruhi desain interior kita juga. Jadi kita yang sifatnya soft, konsultan itu akan memberi input juga ke konsultan struktur yang sifatnya hard. Bisa nggak balok ini digeser sedikit, kolom ini dihilangkan. Oke. Berarti yang kayak diskusi macam itu di awal ya dilakukan ya Mbak ya? Di awal ya, sebelum project ya kan? Sambil jalan juga. Iya, supaya maksudnya jangan sampai udah jadi gitu baru minta dipindahin, gawat dong ya masalah ya. Makanya memang harus ada koordinasi terus, ya? Koordinasi terus. Jadi kita memproduksi gambar yang develop dari skematik desain tersebut. Dan secara berkala semasa konstruksi itu kita selalu cross check gambar. Jadi kita cross check gambar struktur seperti yang saya sebutkan tadi. Kita juga akan memberi juga input kepada konsultan lighting. Kita akan menaruh artwork di sini nih, nanti tata cahayanya seperti apa yang bagus. Jadi itu sebelum dijalankan supaya kita menghindari adanya pembobokan. Iya, betul. Dan untuk juga ada konsultan mechanical, itu kita sering berargumen, Mbak. Oh iya? Iya. Kita nggak Biasanya mau gimana? kelihatan ada kabel-kabel, kita udah merencanakan posisi TV di sini, jadi memang harus kabelnya dekat situ. Ada meja kerja seperti ini tuh untuk menaruh laptop di situ. Jadi memang sudah kita pikirkan supaya tidak ada kabel yang berseliweran, ruangan juga tetap cantik seperti itu, rapi ya. Betul. Oke, jadi selama project itu berlangsung, tetap ya dari seorang desainer interior pun ikut untuk proses pengawasannya. Secara berkala ya. itu kita mengecek ke lapangan, cek tuh semua gambar dari konsultan. Mereka juga cross check akan kita ada koordinasi meeting. Jadi mana yang akhirnya kata sepakat akan diaplikasikan di lapangan. Oke. Jadi dengan demikian ketika koordinasi terus dilakukan selama project berlangsung, jadi tetap mengutamakan untuk kenyamanan dari ini ya Mbak ya, kenyamanan dari customer atau klien ya. Iya, untuk betul. hasil akhirnya Iya, ya. supaya berfungsi. Nanti ruangannya indah, tapi kok
posisi AC salah ya, ya di mana ada posisi tempat tidur, orang tidur di mana AC-nya langsung mengenai, ya kita benar-benar harus merencanakan itu dengan baik. Jadi memang untuk seorang interior designer itu ikut terjun langsung dari awal pengerjaan proyek ya Mbak ya. Jadi dari proyek itu masih dalam tahap perencanaan, kan, dalam tahap perencanaan, terus ikut didampingi sampai pada proses akhir gitu. Oke. Sebelum sampai ke proses akhir ada lagi nggak sih Mbak tugas dari seorang interior designer itu? Iya. Sewaktu masa konstruksi, interior designer juga melakukan checking di lapangan sesuai dengan gambar desain kita. Apa saja ada, kalau saja ada masalah-masalah yang tidak bisa diaplikasikan, supaya kita bisa memproses lagi di studio kita untuk gambarnya. Sesudah proses di lapangan siap, site siap, ruangan siap, sistem semua siap, ada lagi proses untuk setting, Mbak. Setting untuk furniture dan aksesoris. Tadi sudah saya sebutkan kalau itu sudah kita buat perencanaannya di awal. Betul. Ya, di satu sisi kalau misalnya scope kita termasuk pengadaan, kita akan langsung setting mendekorasi ruangan tersebut, posisi furniture, posisi artworknya dan aksesorisnya. Ada kasus lain, kondisi lain di mana kita bekerja sama dengan kontraktor interior atau supplier furniture. Jadi tetap kita memonitor pekerjaan mereka juga. Ya. Oke, jadi kalau misalnya ada suatu situasi yang memang akan disupport lagi oleh kontraktor interior, berarti tetap kita mengawasi ya. Sesuai nggak dengan konsep awal itu ya? Oke, baik. Jadi seorang interior designer itu tetap mengikuti atau mengawasi juga jalannya proyek sampai pada proses akhir, sampai selesai untuk serah terima. Oke, proses akhir itu adalah terima ya Mbak? Sampai semuanya sudah lengkap, setup. Ya, nanti akan ada serah terima nanti dari pihak kontraktor, nanti ada checklist semuanya, kita juga ngecek desain sudah sesuai, aplikasinya sampai furniture perletakan dan aksesoris dekorasinya semua itu. Oke. Jadi gini Mbak, tadi prosesnya untuk dekorasi itu sudah direncanakan dari awal. Betul. Ya, tapi pengaplikasiannya itu di akhir setelah ruangannya siap. Oke, bentar, saya coba mengerti lagi gitu ya. Berarti kerjaannya Mbak Melati nih sebagai seorang interior designer, beliau ini dari awal project dari awal perencanaan ya kan, ikut serta untuk membuat gambar desain tersebut gitu ya Mbak ya. Betul. Terus akhirnya menghasilkan apa yang harus dihasilkan oleh seorang kita akan menghasilkan gambar interior, nanti gambar-gambar itu akan terintegrasi dan terkoordinir juga dengan bidang-bidang lain yang hubungannya dengan perencanaan struktur bangunan tersebut. Jadi ada bidang nanti yang terkoordinasi, ada konsultan struktur, arsitektur, electrical, dan mechanical. Banyak pihak yang diajak untuk kerjasama gitu ya. Terus termasuk juga pada sentuhan akhir. Kalau misalnya dari pihak klien minta seorang interior designer untuk langsung untuk handle pengadaan pengadaan furniture gitu. Jadi langsung dikerjain ya Mbak ya? Langsung dikerjakan, langsung kita set up. Langsung di set up ya. Dan itu merupakan tugas akhir ya, atau maksud saya adalah pengerjaan terakhir dari suatu dari proses konstruksi untuk suatu ruang tersebut supaya berfungsi. Baik ya. Jadi ternyata nggak cuma sekedar menghias ruangan cantik, tapi memikirkan juga fungsi dan juga terlibat koordinasi dengan banyak pihak untuk meyakinkan bahwa konsep desain mereka itu sesuai dengan fungsi dan juga yang dimau sama klien ya Mbak ya, seperti itu. Nah, terus tadi kan di awal kita bilang kita mau bicara perbedaan antara interior designer dan interior decorator. Nah, kalau yang part atau tugas dari interior decorator itu yang seperti apa Mbak? Kalau interior decorator, ruangannya sudah siap Mbak, jadi tugasnya untuk menghiasi ruangan tersebut, termasuk menata furniturnya, menambahkan aksesoris,
bantal-bantal, cushion, karpet misalnya, dan artwork. Jadi tidak menghasilkan gambar seperti interior designer. Oke, Iya, baik. tidak mengeluarkan spesifikasi teknis lebih tepatnya. Berarti nggak perlu lagi untuk kayak suruh, oh ini bongkar tembok ini nih karena saya motor ini udah nggak bisa ya karena ini udah terakhir ya. Iya, karena itu juga melibatkan instalasi, jadi iya. perlu ada gambar-gambar juga, koordinasi juga, gambar teknisnya. Makanya itulah pentingnya seorang desainer interior bisa mengkoordinasikannya di awal ya kan. Iya. Supaya nanti pada saat sudah giliran untuk hias-hias itu nggak ada yang tumbang tindih gitu. Betul. Harus dibongkar, malah itu akan membuat project jadi waktunya lebih lama ya, harus lebih seperti itu. Dan biayanya juga akan bertambah betul, kalau bongkar-bongkar ya. Oke. Terus kalau itu seorang desainer desainer decorator, Ya. interior decorator itu ada tugas lain nggak Mbak selain untuk menghias bangunan yang sudah jadi gitu? Apakah mereka juga bisa kayak bantu klien macam kayak ganti konsep ruangan gitu, ganti tema kayak gitu? Bisa semasa tidak berhubungan dengan hal teknis ya Mbak ya. Kalau berubah warna, berubah tekstur, berubah tema, artwork itu bisa. Tapi begitu ada, oh iya saya membutuhkan desain kabinet yang spesifikasinya ada ini harus perlu gambar, itu perlu ke interior designer. Jadi fungsi ruangan berubah, living room yang tadinya tersekat-sekat dengan dapur terpisah ruangan, kita mau membuatnya menjadi lebih open. Nah itu berhubungan dengan struktur, ada pembukukan tembok, itu lebih ke interior designer. Iya. Karena kita nggak tahu di balik tembok itu ada instalasi apanya gitu ya. Iya betul. Kalau untuk mendesain furniture perlu menggambar teknis, desainnya lain, kita harus mempertimbangkan standar-standar ergonomis, lebih ke desainer. Oke, sip. Jadi clear sekarang gitu ya, bahwa tugas dari seorang interior designer itu adalah benar-benar mereka terjun dari awal project ya, dari awal project perencanaan, kemudian juga koordinasi dengan beberapa pihak untuk meyakinkan bahwa project itu sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang tadi sudah disebutkan ya, banyak fungsi itu. Terus udah gitu sampai pada sentuhan akhir ya kan, kalau memang diperlukan sampai ke pengadaan dari furniture itu langsung dikerjakan juga. Iya. Kalau enggak, misalnya diserahkan ke pihak lain, kita tetap memonitor dan juga membantu setupnya, supaya make sure desain kita teraplikasi dengan baik. Betul. Nah, kalau ke interior decorator itu jatuhnya adalah lebih kepada untuk membuat suatu ruangan yang sudah jadi ya, catat ya, itu kuncinya ya Mbak ya. Ruangannya udah jadi nih, jadi tinggal mau diapain nih ruangan lebih cantik lagi, menghias. Ganti tema, terus ganti tren gitu kali ya. Ganti tren sekarang, kemudian membuat ruangan menjadi mau lebih meriah atau menjadi lebih soft ya, kayak gitu-gitu lah ya. Itu adalah tugas dari seorang desainer decorator, interior decorator. Oke, baik Mbak Melati. Thank you sekali untuk informasi. Terima kasih Mbak Eci. Makasih untuk pencerahannya dan juga tambahan insight buat kita ya dari sharing experience beliau. Nanti ke depannya kita akan lebih banyak lagi tahu mengenai konsep-konsep desain atau mungkin tren-tren dari desain interior dan juga hasil-hasil project yang sudah dilakukan dari Melati Danes Interior itu sendiri. Jadi pokoknya Anda terus ikutin aja sahabat desain ya untuk program ini, yaitu program Bincang Desain bersama kami yang akan kami lakukan secara berkala nantinya ya. Mbak Melati, thank you sekali lagi. Thank you. Dan sahabat desain, akhirnya sampai di sini perbincangan kita untuk episode perdana ini. Jangan kemana-mana, tunggu dan nantikan kami dalam Bincang Desain selanjutnya. Saya Putu Desi Perdayanti. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.